Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-56 dan pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kau memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kau membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Jin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Jin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas untuk mencapai Jedat. Kemudian batas itu mencapai Jibron dan berakhir di Hajar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kau membuat tanda batas dari Hajar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau, turun ke sungai Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi,
yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, juga suku Manasye yang 1/2 itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yesua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu: dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud; dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon; dari suku Bani Dan, seorang pemimpin Buki bin Yokli; dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin Haniel bin Epot; dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin Kemuel bin Siptan; dari suku Bani Zebulon, seorang pemimpin Elisafan bin Parna; dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin Baltiel bin Azan; dari suku Bani Asyer, seorang pemimpin Ahihud bin Selomi; dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Sangat begitu panjang, dari pasal yang ke-33 sampai dengan pasal yang ke-34. Dan tema firman Tuhan hari ini akan kita renungkan yaitu berpegang pada petunjuk Allah. Sekali lagi, berpegang pada petunjuk Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah berbicara kepada Musa dan memberikan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Jikalau kita melihat di pasal ke-33 ayat 50 sampai dengan yang ke-56, Allah memberikan perintah, Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel melalui Musa supaya mereka boleh bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan mereka akan mengalami keberkahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dikatakan ayatnya yang ke-54, maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu kepada yang besar jumlahnya. Haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tanah Kanaan adalah milik pusaka yang telah Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel, dan Allah memberikan ketetapan bagi bangsa Israel yang 9,5 suku lagi yang belum mendapatkan bagian milik pusaka yang daripada Tuhan. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada mereka ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan, apa yang hendak mereka lakukan, yaitu membagi tanah pusaka itu sesuai dengan jumlah mereka, sesuai dengan besarnya setiap suku-suku yang akan mendapatkan bagian dari tanah pusaka itu. Inilah petunjuk yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel ketika telah menduduki tanah perjanjian. Namun di luar itu kita akan melihat Bapak Ibu, ada hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebelum mereka akan menduduki tanah perjanjian itu. Dikatakan ayatnya yang ke-52, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka
juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka memiliki patung-patung sesembahan mereka yang terukir di atas batu dan mereka sembah sebagai Allah mereka. Dan Tuhan Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kepada bangsa Israel, agar boleh memusnahkan itu, sehingga tanah itu dikuduskan untuk Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Inilah petunjuk yang harus mereka lakukan untuk boleh memiliki tanah pusaka, tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Ketika mereka melakukan petunjuk ini, maka mereka akan dapat membagi tanah pusaka tersebut. Namun Bapak Ibu, ketika bangsa itu tidak mengikuti petunjuk yang telah diarahkan Allah, Allah berkata di ayatnya yang ke-56, mulai dari 55, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel agar mereka dapat menduduki tanah perjanjian itu, tanah pusaka yang telah Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Dan ketika mereka melakukan itu, maka mereka akan menduduki negeri itu dan memiliki tanah pusaka setiap suku masing-masing. Namun Bapak Ibu, apa arti dari petunjuk yang telah Tuhan berikan? Petunjuk ini sangat berarti. Ketika bangsa Israel mengikutinya, maka mereka akan mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Namun sebaliknya, ketika mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, maka apa yang dirancangkan Allah, kecelakaan yang dirancangkan Allah bagi musuh Israel akan terjadi kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saling terkasih, apa yang kita pelajari dari petunjuk yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Bukankah hal ini telah sangat jauh berlalu? Ya, jadi di tengah-tengah kehidupan nenek moyang kita yang dulu-dulu. Apakah itu berarti dalam kehidupan kita saat ini supaya kita mengikuti setiap petunjuk yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita? Benar, Bapak Ibu. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, dan melalui Alkitab yang Tuhan telah tuliskan bagi kita untuk boleh senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita melalui para hamba-hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel ketika akan mengikuti petunjuk Allah, mereka akan menikmati tanah pusaka tersebut. Namun ketika mereka tidak ikut petunjuk itu, maka mereka akan mengalami penghukuman yang daripada Allah. Demikian dengan kehidupan orang Kristen saat ini. Ketika kita mau ikut petunjuk Allah, mengikuti arahan Allah, maka kita akan menikmati akan anugerah Allah yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka mau setia ikut petunjuk Allah, mereka diberkati berlipat kali ganda. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, sebagai orang percaya yang senantiasa mau dipimpin oleh Allah, apa yang menjadi pedoman bagi hidup kita untuk boleh selaras dengan kehendak Allah dalam menjalani kehidupan kita, yaitu ikut petunjuknya melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau ikut petunjuk Allah, maka kita akan menikmati kasih karunia Tuhan yang akan melimpah dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu sebaliknya akan terjadi. Ketika kita tidak mau ikut petunjuk Allah, maka kita akan siap menerima penghukuman yang daripada Allah. Oleh karena itu, hari ini mau katakan ambil keputusan dalam hidup kita. Mau ikut petunjuk Allah atau mau ikut keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, lepaskan keinginan dunia, ikutlah petunjuk Allah, maka kita akan menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa terus boleh ikut petunjuk Allah yang akan menuntun hidup kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong mampukan kami Bapa, sehingga kami terus boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, ikut sesuai dengan petunjuk Allah dalam menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkan